kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga PHSN tersebut. Yang bilang KPU curang, KPU kriminal. Itu kriminal. Nerima Gibran, aturannya 40, tiba 40 diterima, diam aja. Baru ribut sekarang, ngapain? Itulah mental gitu. Kita satu tim, satu komando. Persoalan tim, persoalan kita semua. Kita siap diajak damai. Kalau harus perang, kita juga siap buat perang. Gimana komando dari bos besar kita? Siap? Siap! Geger, TNI disebut bersikap masa bodoh melihat kecurangan pemilu 2024. Hal itu dikatakan ex-Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko saat memimpin demonstrasi di depan kantor KPU Menteng Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret 2024. TNI masa bodoh, karena saya katakan saya tidak tahu netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini. Tapi dia tidak bersuara, kata Sunarko. Sunarko bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai aktor kecurangan pemilu 2024. Mas Hari, dengarkan telingamu, buka matamu, buka telingamu. Anda adalah kacung Jokowi, kacung Jokowi. Saya Kolonel Infantri Sugomas akan mengejar kamu sampai keluar sana. Kejar! Kamu telah mengalahkan orang yang baik-baik yang ingin mengerti. Kamu hanya memenangkan orang yang bayar duit banyak. Betul. Bersama amburadul, penuh kebohongan, penuh penipuan, penuh macam-macam yang sifatnya melanggar undang-undang. Betul. Jelang pengumuman Komisi Pemilihan Umum, suasana batin bangsa ini sedang tidak menentu. Sementara yang terlihat, hawa panas terjadi oleh sebab banyak yang merasa dicurangi dalam proses pemilu. Protes tidak hanya dilakukan oleh para politisi tapi juga pendukungnya. Suasana tidak menentu itu yang membutuhkan penyeimbang batin, sehingga dibutuhkan sesaji Nusantara. Dan itulah yang dilakukan Kang Raga bersama Nyimas, yang berusaha menyusupkan energi spiritual agar mereka yang panas kembali menjadi adem. Toh bangsa ini harus terus bergerak bersama agar cita-cita adil dan makmur untuk semua tercapai. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Baik Mbak, kalau kita lihat kan militansi dari 03 khususnya, saya sudah lihat bahwa militansi dari 03 itu cukup lumayan solid, dan kira-kira apakah akan ditunjukkan di aksi nanti? Pasti, itu pasti. Dan kami semua bersatu. Kami sudah tidak ada 01 ataupun 03. Kami satu. Kami satu rakyat Indonesia. Dan kira-kira apa targetnya yang paling akhir? Dan Jokowi turun. Oke. Jadi target kami adalah, pertama adalah mendiskualifikasi paslon curang. Karena itu yang memang sumber dari segala sumber. Sangat masif. Dan itu dia sudah melakukan sangat masif. Yang kedua, kita turunkan Jokowi. Karena Jokowi juga ikut cawe-cawe dalam hal ini. Harusnya sebagai seorang presiden, harusnya sebagai seorang negarawan, dia tidak bersikap seperti itu. Dia bukan negarawan yang baik. Berarti nggak cuma tanggal 18 dong Mbak turunnya. Jadi sampai kapan kira-kira? Kami sebenarnya turun dari mulai tanggal 24, 26, 28 Februari kami sudah turun. Dan kami lanjutkan ke tanggal 1, tanggal 5, tanggal 8, dan nanti ini tanggal 15, 18, 19, 20. Mungkin di 19-20 kami akan menduduki KPU. Oke, baik. Kira-kira persiapan apa yang akan Mbak ini akan untuk totalitas dalam bergerak? Ya tentunya itu dengan masa yang besar. Oke. Persiapan kami, insya Allah kami sudah persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke.
Saya hanya berdua, kira-kira targetnya kira-kira apa nih berdua? Target kami Jokowi turun dan diskualifikasi paslon curang itu. Oke, Mbak. Tolak pemilu curang, apa namanya tadi tuh? Jokowi turun. Jokowi turun. Diskualifikasi. Iya, sama aja. Dukung hak angket, jangan lupa. Oh iya, dukung. Dukung hak angket dan pansus untuk DPR RI. Oke. Dunia ini berjalan itu tidak dengan nuruti karepe raimu gitu ya. Ya oke. Dunia ini ada hukumnya dan kalau kita bisa menerima konsekuensinya ya sudah gitu. Dan besok 19 Maret 2024 mereka akan menyuarakan aksi kedaulatannya di hadapan kantor wakil rakyat. Semoga ini dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia akademik sudah menyampaikan kerisauan-kerisauannya dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini. Terima kasih. Kami dari Gerakan Peduli Kedaulatan Rakyat GPKR menyatakan sikap dan telah berdaulat bahwa kami merencanakan pada minggu depan, hari tepatnya di Selasa, di tanggal 19 Maret 2024 kami akan mengadakan unjuk rasa atau aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI di daerah Senayan sana. Yang intinya adalah kami menyatakan bahwa rejim Presiden Jokowi ini harus diakhiri atau secara konstitusional mengundurkan diri atau dimundurkan, atau istilah ketatanegaraan kita adalah dimakzulkan. Oleh karenanya kami menganggap bahwa masa 2 periode ini hampir 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sesungguhnya tidak ada perubahan yang signifikan dirasakan oleh rakyat dari segi kesejahteraan maupun kemajuan di bidang kesejahteraan sosial pada umumnya. Oleh karenanya juga kami merasakan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi dan rejimnya, terutama. Waduh, tak hanya mahasiswa, kini para dosen juga gelar aksi demo untuk langsung turunkan Jokowi. Bahkan sejumlah guru besar juga terlibat aksi demo yang berakhir ricuh tersebut. Mestinya hal seperti ini setidaknya direspon oleh penguasa, bukan malah dibiarkan gelombang demo kalangan akademisi yang semakin melebar dan membesar. Kini setiap hari pasti terjadi aksi demo dari berbagai kalangan yang masif terjadi di hampir semua daerah. Ini pertanda bahwa jalanan adalah satu-satunya cara untuk mendapat keadilan, karena lembaga yang berwenang tak bisa lagi dipercaya, termasuk Bawaslu dan MK. Mencari kebenaran ilmiah. Jika melihat di depan matanya